Halo semuanya. Halo. Hai. Selamat datang di podcast kita GAC 50. Yoi nggak? Yoi. Kira-kira malam ini kita mau ngebahas apa nih guys? So lihat Garan, kita podcast semua pakai apa nih? Kita semua, lo juga pakai apa nih? Iya, gue sih lagi pakai seragam SMA gue. Apalagi kalau bukan mau bahas tentang pendidikan, guys. Iya pendidikan. Mantap. Jadi kalau sebenarnya pakai seragam ini nih, tandanya berarti kita dari SMA lanjutin pendidikan di mana? Di Universitas Prasetya Mulia. Yoi nggak guys? Oke. Langsung aja nih Ran. Gimana Ran? Langsung lanjut aja ya, gue mau nanya nih. Arsyah dulu kali ya, gue mau nanya nih. Apa sih arti pendidikan bagi lo? Ya, makasih sebelumnya untuk kesempatannya. Kalau menurut aku pribadi gitu, pendidikan itu adalah kesempatan bagi setiap orang untuk mendapatkannya. Jadi nggak ada yang bisa ngehalangin orang itu untuk dapetin pendidikan. Baik itu latar belakang ekonomi, latar belakang, dan semua apapun itu nggak bisa ngehalangin setiap orang untuk dapetin pendidikan. Jadi setiap orang itu berhak untuk dapat pendidikan, baik itu dari formal maupun informal, gitu sih. Setuju. Bener banget. Emang pendidikan tuh penting banget ya guys, karena kayak seperti yang kita semua tahu, kualitas negara itu ditunjukkan dari kualitas pendidikan di negara tersebut. Bener banget Ran. Nah, kalau Next ngomongin nih tentang pendidikan, menurut kalian nih, pendidikan tuh penting gak sih? Gimana? Gue deh, kalau menurut gue pendidikan tuh penting banget ya. Apalagi di zaman sekarang ini udah banyak banget orang-orang berpendidikan. Kalau misalnya kita nggak berpendidikan, kita nggak berkualitas, yang pastinya kita nggak bakal bisa bersaing dong dengan orang-orang yang juga banyak yang berpendidikan. Bener. Setuju banget sih gue sama Joca. Zaman sekarang tuh pendidikan penting banget. Cuman menurut gue sih selain rely sama pendidikan doang, kita juga harus punya kekreatifan, terus inisiatif, sama skill masing-masing juga sih supaya bisa survive di dunia kerja nanti. Bener banget. Dan untungnya ya guys, di Prasmul kita bisa ngasah semuanya. Skill, pendidikan, hard skill, soft skill, semuanya dapet. Cakep banget nggak, Le? Lah, kalau nggak kayak gitu kita nggak mungkin masuk Prasmul nggak sih guys? Asik. Cakep. Nah, seperti yang kita ketahui ya guys, seperti yang kita semua tahu, biasanya kan pendidikan kita dapetinnya cuma di sekolah, kayak SMA, SMP, atau enggak kuliah gitu di universitas. Menurut kalian ada nggak sih tempat lain untuk mendapatkan pendidikan atau enggak? Kayak pendidikan tuh emang cuma dari sekolah doang? Menurut gua sih bisa banget ya. Media informasi sekarang tuh banyak banget, kayak YouTube tuh banyak banget konten edukasinya, Instagram juga, TikTok sekarang juga banyak edukasinya. Terus selain itu kalau mau dapat edukasi yang lebih dalam juga kita bisa ikut kursus yang berbayar ya. Kuliah juga termasuk ya. Terus kalau kita nggak belajar di luar sekolah, menurut gua kita pasti ketinggalan sama orang lain sih. Bener banget Winston. Gue mau nambah ini dari Winston punya. Jadi itu menurut gue tuh pendidikan itu nggak cuma pendidikan akademik yang kita dapat di sekolah gitu, pengetahuan. Nah, kita juga bisa belajar nih soft skill dan hard skill yang banyak banget yang bisa kita pelajarin di luar sekolah. Dan yang paling penting menurut gue itu yang bisa kita dapatkan itu yaitu attitude. Nggak ada lembaga di Indonesia yang bisa ngajarin attitude kita. Itu dari kehidupan kita sehari, bagaimana kita berhubungan dengan orang, bagaimana kita menghadapi orang yang baru kita kenal. Dan menurut gue itu attitude itu yang paling penting sih di dunia ini. Setuju sih gue, Handi. Setuju sih. Wah, baru awal-awal banget nih. Tapi jawabannya udah keren-keren banget ya, Lea. Iya, kan namanya Lanjut aja kali ini. Lanjut kali ya. Nah, kalau udah ngomongin kita bisa dapetin pendidikan di luar sekolah dan lain, menurut lo pada nih, kualitas pendidikan di Indonesia itu tuh udah segimana sih sekarang? Apakah standarnya sudah bagus? Apa sudah memadai? Sudah seperti negara-negara luar mungkin? Atau kayak gimana nih? Menurut gue ya, kualitas pendidikan di Indonesia itu masih kurang ya. Apalagi kan kita negara berkembang. Lalu juga angka kemiskinan di negara kita tuh tinggi. Dan sampai tahun ini aja angka kemiskinan kita tuh di angka 27 juta. Dan bisa kita lihat dari angka aja banyak banget yang nggak bisa membayar biaya kebutuhan hidup dan makan. Apalagi mereka harus membayar biaya pendidikan nih. Jadi seperti itu sih.
Nah, gue mau nambahin lagi nih tentang mutu pendidikan di Indonesia yang menurut gue itu sangat rendah ya, baik pendidikan formal maupun informal. Nah, ada beberapa faktor juga yang menurut gue yang menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia itu masih rendah. Ya, antara lain yaitu kualitas pengajar yang masih rendah dan rendahnya kesadaran menuntut ilmu di Indonesia. Nah, pengajar di Indonesia itu kayak memaksakan murid-muridnya untuk mengikuti apa mau dia gitu. Dan yang benar tuh menurut gue kayak murid-murid itu harusnya kayak bereksplorasi sendiri apa yang dia suka, apa yang dia mau gitu. Sehingga belajarnya jadi kayak lebih enak. Gitu sih menurut gue. Benar. Kalau boleh gue tambahin, Boleh. kalau Boleh menurut gue dong. kualitas pendidikan di Indonesia tuh masih, kalau menurut gue sih masih tidak terlalu baik dan tidak terlalu jelek sih ya. Soalnya kalau kita lihat SDM di Indonesia tuh masih tidak sebaik SDM negeri lainnya. Kayak contohnya negara yang dekat dengan kita saja, kayak seperti Malaysia, Singapura, dan lain-lain, memiliki SDM yang jauh lebih baik dibanding kita. Dan salah satu faktornya itu karena kualitas pendidikan di Indonesia yang tidak terlalu baik. Jadi menurut gue sih kualitas pendidikan di Indonesia harusnya bisa ditingkatkan lebih lagi supaya SDM di Indonesia bisa lebih baik. Cakep. Cakep banget. Oh ya guys, ngomong-ngomong nih ya, 2 tahun nggak sih? 2 tahun terakhir ini kan kita udah menjalani sekolah dengan daring ya. Bener banget. Gara-gara apa, Le? Gara-gara pandemi Corona. COVID-19. Jadi gimana nih guys? Pasti kan ada tuh kayak positif negatifnya dari yang dirasain selama sekolah daring. Gimana nih? Ada yang mau sharing mungkin tentang plus minus sekolah daring? Ya plus minus sih pasti ada plus minusnya sih. Pasti ada plus minusnya sih. Terus gua mau bahas lagi sisi positifnya dulu. Yang pertama tuh kita nggak usah keluar rumah. Ya kan berarti keluarga kita aman dari COVID kan. Terus lebih simpel karena pas belajar daring ini kita semua pakai file ya. Tugas dari file, materi belajar dari file juga. Jadi ya lebih go green lah, kita nggak usah pakai kertas. Terus dari kekurangannya adalah banyak gangguan pastinya ya. Seperti main HP, nonton YouTube di komputer, seperti main game juga. Gue salah satu orang yang main game pas belajar online. Jujur ya, lanjut. Terus bagus. Terus guys, ini contoh ya guys, gak baik nih. Lanjut. Jangan guys, lanjut. Sama yang terakhir, materi tuh kurang masuk ya. Kalau yang pas diajarin pas daring tuh karena kalau kita pas sekolah offline di sekolah dulu tuh ya di kelas kita mau ngapain lagi selain merhatiin guru gitu. Gitu aja sih. Gue juga mau nambahin nih yang katanya Winston soal go green. Kalau sebenarnya kita sekolah daring kan kita dari rumah nih ya guys, nggak keluar ya nggak sih, nggak usah pakai transportasi. Jadi itu juga baik ke lingkungan nggak sih guys, gak ada polusi ya nggak? Iya bener banget. Sama yang tadi Winston udah omongin kan, kita jadi belajarnya ngumpulin tugas kita lewat komputer, PC atau laptop. Jadi nggak pakai kertas, go green juga. Iya. Ya gue juga mau nambahin nih, itu Boleh. kalau misalnya kayak daring kan online kan, terus kayak waktu belajar kita juga makin banyak. Soalnya kan kita di rumah terus, gak perlu ada perjalanan pulang gitu, kita bisa buka buku, langsung kelas sekolah buka buku. Jadi ya makin banyak lah pokoknya waktu belajar kita. Baik, kalau seperti itu. Nah, ngomongin pendidikan daring dan lain dari yang tadi kita ngomong ya guys. Menurut kalian nih semua orang tuh mempunyai kesempatan yang sama nggak sih untuk untuk mendapatkan pendidikan di segi ekonomi atau segi apapun. Nah, menurut kalian gimana nih guys? Mungkin dari Arsya dulu mungkin, atau mau dari Keisa atau teman-teman yang lain? Siapa nih yang mau sharing duluan? Mohon maaf tadi ada gangguan ya dari rekan saya, jadi terdengar jelas ya ke semuanya? Terdengar jelas pertanyaannya? Jelas. Oke, lanjut. Arsya mungkin duluan? Oke, kalau menurut aku ya, mengenai pendidikan itu kan udah di awal tadi dibilang kan kesempatan untuk semua orang, tapi tidak dipungkiri bahwa banyak dari masyarakat Indonesia yang kata Wenzel tadi masih mengalami kemiskinan. Nah, maka dari sini solusinya itu yang diberikan oleh Prasetya Mulia adalah memberikan beasiswa kepada calon mahasiswa melalui
beasiswa Bakti Indonesia, yang salah satunya juga aku sendiri itu tergabung dalam penerima beasiswa Bakti Indonesia. Wih, keren banget nih. Mungkin kita dulu tepuk tangannya guys buat Arsya. Nah, lanjut. Gimana nih, Kak? Ya, dengan begitu kan, dengan adanya beasiswa ini, ada masyarakat yang mereka itu emang nggak mampu dari segi finansial, bisa mendapatkan pendidikan yang sama dengan orang-orang yang kelasnya itu lebih di atas dari dia. Jadi dengan beasiswa ini mereka juga dapat pendidikan yang layak gitu. Tapi kenapa beasiswa ini sedikit kadang yang mendapatkan? Karena beasiswa ini ditujukan bukan kepada mereka yang ingin, tapi kepada mereka-mereka yang memang pantas menerimanya. Cakep. Keren banget. Jadi Asik. coach nih, cakep. Ya, gue setuju banget sih, karena kan nggak semua orang punya privilege atau kesempatan yang sama gitu, misalnya dalam hal materi atau fasilitas. Jadi, kalau dengan ada beasiswa itu kan jadi kayak bisa memfasilitasi semua orang supaya bisa punya kesempatan belajar yang sama gitu. Asik. Ya. Wah, Le, teman-teman kita dari kelompok GAC 50 ini keren-keren semua ya. Nah, iyalah namanya kelompok 50. Tapi bentar dulu nih, Le. Gue mau nanya dulu nih ke Arsya. Kan tadi Arsya udah jelasin ya kalau Arsya ini adalah salah satu calon mahasiswa yang mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa dari BBI ya kan. Perasaan Arsya gimana nih setelah tahu kalau dari semua yang daftar salah satunya nih Arsya, gimana nih menurut Arsya? Perasaan yang pasti senang gitu kan, bersyukur juga karena dari sekian banyak yang ikut itu, kayak contohnya aja dari sekolah aku sendiri itu semuanya itu ada 100 siswa dan hampir semuanya ikut seleksi, yang keterima itu ada 14, dan untuk satu Indonesia yang keterima itu sekitar 80 orang untuk BBI. Nah, dengan adanya beasiswa ini yang pastinya meningkatkan semangat belajar para mahasiswa karena tidak sedikit usaha yang harus mereka keluarkan agar mendapatkan pendidikan yang sama dengan orang lain gitu kan. Jadi dengan begitu mahasiswa-mahasiswanya tidak akan males gitu, karena kalau mereka males ya sama aja mereka nyanyain kesempatan orang lain ngambil gitu kan. Jadi yang pasti senang, bersyukur gitu yang pasti, dan juga meningkatin semangat belajar setiap mahasiswa gitu sih. Oke deh. Oke, kalau kayak gitu nih guys, sepertinya sudah selesai ya sesi acara podcast kita nih. Ya, Aren? Langsung aja ya kita pamit undur diri ya teman-teman ya. Iya, pamit undur diri nih guys. Oke, GAC. Ya menang lah, bos.